عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته الضيعين عن الرجال في الجنة ويقعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Said bin Armiyah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila an qala masih dalam pembahasan makna istighna. Allah tidak butuh kepada segala sesuatu. Maka makna ini memasukkan 28 akidah yang sudah kita pelajari. 28 akidah menunjukkan pada makna istighna. Artinya Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Yang akhir kemarin sudah kita bahas, wa yukhadhu minhu aidan annahu la yajibu alaihi ta'ala fi'lu syai'in wa la tarkuhu. Hari ini kita masuk yang ketiga dari perkara jaiz, halaman 71. Wa yukhadhu minhu aidan annahu la ta'thira li syai'in minal mumkinati
biquwwatihi. Yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan sesuatu adalah bahwa tidak ada asar, tidak ada bekas, tidak ada hasil yang bisa ditimbulkan dari perbuatannya makhluk dengan kekuatan dirinya. Kita ini diberi oleh Allah kekuatan, ya. Ente kuat nggak? Ente kuat nggak? Kuat. Orang dari duduk, dari tidur bisa berdiri itu kuat. Bisa bawa badan, bawa diri maksudnya. Dari duduk bisa, itu kuat. Coba orang yang stroke, lumpuh, ya. Ente bisa ngangkat apa? Gelas, ya, kuat. Bisa ngangkat meja, kuat. Nah kalau Mike Tyson bisa mukul apa itu? Ya, kuat nggak? Nah, itu kekuatan itu diberi oleh Allah. Dan kekuatan kita itu, ini perlu dicatat ini, kekuatan kita itu tidak menimbulkan hasil apapun. Jangan dianggap kalau sudah kuat kemudian dianggap kekuatan itu bisa menimbulkan sesuatu. Ini yang banyak difahami oleh orang-orang yang awamul muslimin. Banyak orang-orang memahami bahwa Allah memberi saya kekuatan, kemudian kekuatan saya itu yang diberi oleh Allah bisa menghasilkan sesuatu. Kalau saya mukul orang, matanya bengkak, dianggap bengkak itu karena kekuatan pukulan saya. Ya. Saya mengerjakan sesuatu yang berkaitan sama kekuatan. Contohnya apa? Saya membuat tiang. Masjid ini ada apanya? Tiangnya. Maka tiang ini bisa menyangga apa? Atap yang begitu besar. Dianggap bahwa atap itu tidak roboh karena kekuatan tiang. Jadi karena tiang itu punya kekuatan yang besar, maka kekuatan tiang itu bisa menyangga sesuatu. Ini pemahaman ini banyak difahami oleh awamul muslimin, orang-orang awam yang nggak ngaji, yang tertipu dengan apa yang dilihatnya. Makanya dalam bahasa tauhid ada yang namanya, yang perlu kita antisipasi, namanya apa? Sirkul asbab. Syirik karena adanya sebab. Syiriknya itu kepada Allah, bukan syirik menyekutukan Allah, menganggap ada Tuhan lagi, bukan. Tapi syiriknya dia menganggap ada sebab yang dianggap bisa menimbulkan sesuatu. Api bisa menimbulkan hangus, pisau bisa menimbulkan terpotong, menimbulkan sobek, menimbulkan luka. Nasi menimbulkan kenyang, obat menimbulkan sembuh, hare menimbulkan diem di anak. Tuh begitu. Anak apa enak? Itu sirkul apa? Sirkul asbab. Hati-hati ini.
kita menggunakan sebab, tapi sebab itu kita anggap bisa menghasilkan sesuatu, maka itu bagian dari syirik yang harus kita bersihkan dalam hati kita. Nggak boleh kita meyakini bahwa sebab-sebab itu bisa menghasilkan sesuatu, walaupun di depan mata kita kelihatannya begitu. Kamu ngambil api, kamu tempelkan ke kertas, kertasnya terbakar. Di depan mata kita kelihatannya api membakar kertas. Tapi kita harus kembali kepada akidah, kepada prinsip keimanan bahwa Allah tidak membutuhkan sesuatu. Artinya apa? Kalau kekuatan kita itu bisa menghasilkan sesuatu, maka itu bisa jadi kekuatan kita itu membantu Allah. Kekuatan kita itu kerjasama dengan Allah untuk menghasilkan sesuatu. Allah meletakkan kekuatan menghasilkan. Api diberi oleh Allah kekuatan panas, lalu si api ya terserah kamu mau kamu bawa kemana, kalau ditempelkan ya terbakar. Kenapa? Karena di dalam api ada kekuatan yang telah ditanamkan oleh Allah, diletakkan oleh Allah. Pisau karena ada tajamnya, mau kamu bawa kemana aja, kamu sentuhkan ke sesuatu ya akan sobek. Ini dianggap bahwa di dalam dirinya punya kekuatan. Lah, makna yang seperti ini akan menjadikan pemahaman bahwa ada sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah secara langsung. Dianggap Allah menciptakan dia tapi tidak secara langsung, tapi lewat perantara. Allah juga yang bikin tapi pakai peran. Allah nggak butuh perantara. Ini yang mau kita bicarakan. Betul. Kekuatan itu tidak bisa menghasilkan sesuatu. Jadi apapun yang terlihat pada diri kita itu punya kekuatan, maka yakinilah bahwa hasil dari kekuatan itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai kita tertipu pada pandangan penglihatan kita. Iman kita harus lebih kuat dari pandangan kita. Kenapa? Pandangan mata ini kadang menipu. Jangan kamu anggap pandangan mata itu adalah kejadian yang sebenarnya. Jangan, itu kadang menipu. Seperti kamu lihat apa? Kejauhan ada apa? Jalan kereta atau ada kayak apa itu namanya? Fata Morgana. Di depan ada air, dikejar nggak ada air. Kejar lagi, oh ada air, nggak ada air. Kelihatannya ada, itu kelihatan. Mata itu nggak sepenuhnya bisa kita percaya. Ini botol, ini gelas nih. Kamu kasih sendok, kamu kasih sedotan, terus kamu lihat dari sini bengkok dia. Sedotannya masuk bengkok. Kalau ditarik lurus masuk lagi. Yang salah sedotannya apa mata kamu? Lah yang salah mata kamu apa sedotannya? Guys, kalau kamu percaya, oh ini sedotannya bengkok, oh berarti kamu percaya sama penglihatan kamu yang nggak normal namanya. Terus mauannya harus gimana, Bi? Contoh misalnya kayak saya mau makan, ada nasi, itu kan ada sebabnya perut kata bisa kenyang karena disuapin persuap. Iya. Itu kan jadi penyebab lah, pemahaman itu harusnya seperti apa? Harusnya yang bikin kenyang bukan nasi, walaupun kita makannya makan nasi. Lah, kenapa wong nasi itu nggak bisa bikin kenyang kok kamu makan? Kalau nasi nggak bisa bikin kenyang, kenapa dimakan? Yang pertama, kita ini dijadikan dengan sebab.
Kita disuruh mencari sebab, tapi bukan disuruh meyakini sebab itu yang menjadikan, bukan. Jadi disuruh mencari tapi tidak boleh meyakini. Iya, yang menjadikan hasil dari sebab itu adalah Allah. Yang kedua, saya makan nasi walaupun nggak bikin kenyang, saya makan. Kenapa? Kalau nasi bisa bikin kenyang, nggak bisa dimakan justru. Ya, kalau nasi bisa bikin kenyang, malah nggak bisa dimakan. Kenapa? Yang bikin kenyang kan Tuhan. Lah kalau Tuhan kamu makan bagaimana? Bisa. Ntar yang lain nggak kebagian Tuhan lagi. Tuhannya kamu habisin doang, kamu makan. Jadi obat nggak bisa bikin sembuh, tapi disuruh cari obat. Nasi nggak bisa bikin kenyang, tapi disuruh cari alat untuk makan. Itu kan? Baju nggak bisa menimbulkan hangat, tapi disuruh cari sebab. Jadi sebab itu kita disuruh cari, tapi nggak disuruh meyakini kalau sebab itu bisa menghasilkan sesuatu. Makanya kita pegangannya apa? La haula wala quwata illa billah. Gitu. Artinya apapun yang menjadi kekuatan pada diri saya, daya upaya pada diri saya yang kelihatannya ini ada, ini nggak bisa menghasilkan apapun. Kalau kita yakini dia bisa menghasilkan sesuatu, kita mencederai sifat ketuhanannya Allah. Sama saja kita ngomong Allah itu butuh bantuan, Allah butuh perantara, sedangkan Allah nggak butuh perantara untuk menjadikan sesuatu. Idza arada syai'an pun, mana perantaranya? Ada. Jadi iya, Allah tidak butuh kita makan untuk menghasilkan kenyang. Nah, tapi kan saya butuh karena kamu diperintah. Maka kita butuh cari makan, butuh cari minum, butuh cari obat, butuh cari kerja. Tapi hasilnya harus kita yakini didatangkan oleh Allah langsung. Nah, ini yang tidak pakai peran. Seluruh alam ini, pergerakan alam ini diciptakan langsung oleh Allah sendiri, begitu loh. Setiap detik demi detiknya Allah munculkan tiap kejadian sendiri tanpa perantara apapun. Adapun kelihatannya munculnya api bergandengan dengan munculnya panas bergandengan dengan api, munculnya sehat bergandengan dengan munculnya sehat bergandengan sama obat, munculnya corona bergandengan sama bersin di depannya orang. Oh ya, gara-gara dipacing besok corona kita. Muncul yang seperti itu pergandengan adat namanya. Allah menjadikan dua perkara bergandengan. Nah, kalau sekarang yang jadi pandemi, ini cara mensikapinya seperti apa? Ya tadi, kalau sakit ya berobat. Iya sudah, nggak usah dibikin susah. Kalau sakit ya berobat, itu saja. Wong sakit corona ini paling lama 14 hari. Kalau sudah 14 hari kena sakit corona, nanti nggak sakit lagi. Kok itu ada orang yang sudah kena corona kok masih sakit lagi? Varian baru, muncul model baru. Mau model apa kayak model apa nggak ngerti dah. Artinya tubuh kita ini dijadikan oleh Allah ada hukum adat namanya. Hukum adat itu tadi pergandengan tadi. Kalau ada sesuatu yang Allah masukkan dalam tubuh kita, Allah mau menyelamatkan kita, maka Allah munculkan dalam tubuh kita obatnya, namanya antibody. Jadi cerita ke dokter kan gimana sih rasanya? Nah, antibody itu nanti menjadi sabab
tadi penyakit yang masuk itu menjadi netral. Nah kalau ada penyakit baru lagi gimana? Ya antibodi muncul lagi. Kalau belum kenal bagaimana? Ya kenalan 14 hari. Biasa begitu, nggak usah dibikin susah. Nggak ada penyakit bisa mematikan, nggak ada. Tidak ada penyakit menular, nggak ada. Tidak ada penyakit keturunan, nggak ada. Adapun yang kelihatannya terjadi itu hanya pergandengan. Allah menjadikan sebab. Artinya apa? Kita disuruh hati-hati, jangan mendekati orang yang sakit lepra. Ini hadis. Orang yang kena wabah jangan keluar daerahnya. Orang yang tahu ada wabah jangan masuk ke daerah itu. Ini perintah Nabi. Ini namanya kita diperintah berusaha. Adapun hasilnya Allah yang bikin. Nabi makannya bareng sama orang yang lepra, enggak kena lepra. Kenapa? Karena Nabi tahu Allah menjadikan perlindungan untuk dirinya. Allah menjadikan jaminan bahwa dirinya akan diberikan keselamatan, hingga ketika dia kelihatannya melanggar perintah, tapi itu untuk menjalankan hukum. Orang lihat, oh Nabi aja makannya sama orang-orang yang tapi enggak kena lepra. Tandanya apa? Mesti dipikir, oh ternyata penyakit corona, penyakit lepra itu enggak bisa menularkan pada seseorang kecuali atas kehendak Allah. Kalau Allah enggak menghendaki, biarpun kamu ditempelin pisau enggak akan putus. Walaupun kamu ditempel-tempel api enggak akan terbakar. Walaupun kamu minum obat sampai berbulan-bulan ya enggak akan kalau tidak diberikan oleh Allah kesembuhan. Ini i'tiqad kita. Ini namanya iman bahwa segala sesuatu dimunculkan oleh Allah sendiri, tidak butuh bantuan yang lain. Nah kita mikirnya bagaimana? Nah alam ini kan tadinya nggak ada, terus jadi ada. Alam ini nggak ada kemudian jadi ada. Untuk mengadakannya Allah mengadakan sendiri. Emang ada yang bantuin? Yang lain nggak ada apa-apa. Yang ada hanya yang ada hanya Allah. Maka Allah memunculkannya sendirilah. Kalau kemunculannya alam dimunculkan sendiri, maka pergerakannya alam sampai kapanpun juga diatur sendiri. Maka dikatakan Rabbul Alamin. Allah itu yang mengatur, yang memulasara, yang kata orang Jawa itu ngopeni, ngurusi seluruh alam semesta, diurus sendiri gitu loh, tanpa bantuan yang lain. Loh, apa enggak repot, Bib? Lu kira ente repot ngurus anak satu aja? Anak satu, bini satu diurus ribut mulu tiap hari enggak kelar-kelar. Allah Ta'ala ngurusnya begini kecil, artinya nggak ada repot bagi Allah, itu nggak ada. Kamu jangan anggap apa nggak repot Allah bikin. Kok kamu anggap diri kamu repot? Yang selalu butuh tangan dua aja kadang kita repot, kurang maksudnya. Kenapa? Gara-gara banyak pekerjaannya, ngerjain ini, ngerjain itu. Ada yang baru lagi, tar dulu saya lagi repot nih, nggak kepegang. Saking apa? Kita selalu butuh bantuan. Lah Allah nggak demikian. Apapun yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi tanpa kesulitan, tanpa kerepotan, tanpa hambatan, tanpa halangan gitu. Jadi istilah di tangan Allah itu hanya istilah aja, bukan berarti Allah punya tangan.
Nah, iya. Kalau kita artikan bahwa semua urusan ada di tangan Allah, itu maknanya ada pada kekuasaan Allah. Jadi kita mutaakhirin, ulama mutaakhirin berbeda dengan ulama mutakaddimin, para salaf. Salaf enggak menafsirkan itu, tapi kita mutaakhirin menafsirkan tangan ditafsirkan dengan kekuatan atau kekuasaan. Negeri ini ada di tangannya Jokowi. Artinya apa? Masa Jokowi tangannya segede Indonesia? Kan enggak begitu maksudnya. Maknanya dikuasai oleh Jokowi gitu. Maka pengertian yang bisa diambil atau dipahami dari maknanya Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada sesuatu perkara yang lain, wajib bahwa perkara mungkin yang diciptakan oleh Allah itu wajib tidak bisa menimbulkan hasil apa-apa dari kekuatan yang ada pada dirinya sendiri. Artinya kekuatan yang diciptakan Allah pada dirinya. Ada orang kuat begini, ada orang kuat begini, tidak ada yang punya hasil. Jangan sampai kita menjadi orang-orang seperti yang telah diucapkan oleh orang-orang tersesat yang mengatakan bahwa sungguhnya api itu hanyalah perantara. Ada yang menganggap ini awamul muslimin atau orang yang tersesat. Namanya siapa? Qadariyah, Mu'tazilah. Kalau sudah jadi Mu'tazilah, ini sudah jadi paham yang berbahaya. Kalau masih jadi orang awam, oh ya kita maafkan, maklumlah nggak ngaji, maklumlah nggak belajar, namanya orang awam. Ketika dia membuat keputusan, keputusannya juga bukan atas dasar pengetahuan. Kalau Mu'tazilah membuat keputusan berdasarkan dalil. Mereka menganggap ini ada dalilnya dan harus begini keyakinannya. Ini bedanya Mu'tazilah dengan awamul muslimin. Awamul muslimin memutuskan bahwa ini hanya perantara itu karena dia nggak ngaji. Dia pun memutuskan tersebut nggak punya kesimpulan, artinya bukan hasil dari mendalili sesuatu atau nemu penjelasan, enggak. Tapi hanya melihat ya kayaknya begitu. Tapi kalau Mu'tazilah kan enggak, memang harus begitu. Nah, ini bedanya. Maka orang-orang yang membuat keputusan dengan dalil ini namanya orang-orang yang tersesat. Jangan kita seperti itu, yang mengatakan bahwa Allah itu butuh perantara atau Allah menciptakan api sebagai perantara atau wasilah. Maksudnya setiap Allah menjadikan sesuatu itu hangus, maka sesuatu itu disebabkan adanya api, dan api itu telah diletakkan oleh Allah kekuatan panas pada dirinya. Kemudian api dengan kekuatan panas yang ada pada dirinya itu membakar sesuatu dan menghanguskan sesuatu yang tersentuhnya. Ini adalah ucapan yang batal, ucapan yang salah. Dokter dianggap saya kan cuman perantara. Ya, sering begitu. Saya cuman perantara, yang nyembuhin ya Allah. Lah, tugasnya perantara ngapain? Hah? Yang namanya perantara itu sesuatu yang sudah kita lepaskan, itu perantara jadinya. Contoh, saya mau ngambil rapot ke sekolahan, saya nggak punya waktu, saya nyuruh orang lain, udah kamu deh yang ngambil rapot, kamu jadi perantara saya, kamu jadi mewakili saya. Ini kayak dia seperti saya datang ke kantor untuk ngambil rapot, maka itu saya lepaskan. Nanti saya lepaskan itu
dia memang saya anggap punya kemampuan untuk bisa datang ke sekolah, untuk bisa jumpain guru, untuk ngomong sampai rapotnya bisa diambil, namanya perantara. Lah kalau api dengan panas ini enggak perantara bagi Allah. Obat dengan sembuh bukan perantara. Kenapa? Karena Allah tidak melepaskannya. Begitu loh. Bukan dikasih kekuatan, terus kekuatan bisa menghasilkan sesuatu, itu namanya perantara yang begitu, dan itu tidak terjadi pada Allah. Tapi dua-duanya diciptakan secara bersamaan. Apabila sesuatu yang bisa memberikan hasil dengan kekuatan dirinya, apabila ada sesuatu yang bisa jadi perantara, apabila ada sesuatu yang bisa jadi perantara, artinya bisa dilepaskan oleh Allah, kemudian bisa menjadikan hasil, maka apabila ada yang seperti itu, maka berarti Allah butuh padanya sebagai pengantar. Pengantar apa yang diinginkannya. Allah menginginkan sesuatu itu panas, maka Allah kirim api. Allah ingin sesuatu sehat, maka Allah kirim obat. Terus obat itulah yang menghasilkan. Nah kalau Allah kirim obat, tapi yang bikin sehat Allah sendiri. Allah kirim api, tapi yang bikin terbakar Allah sendiri. Api jadi apa dong berarti? Obat jadi apa dong? Hanya sebab, begitu loh. Asbabul adi, yang sebab itu tidak bisa menghasilkan apapun. Hingga dengan keyakinan ini kita nggak termasuk orang yang syirkul asbab, yang syirik karena dengan adanya sebab, gitu loh. Allah mendatangkan istri, tapi yang bikin anak Allah sendiri. Allah bikin istri, tapi yang bikin enak Allah sendiri. Berarti ini enggak jadi perantara. Allah bikin matahari, tapi yang bikin terang Allah itu sendiri. Yang bikin saya melihat Allah itu sendiri. Berarti matahari enggak jadi perantara untuk saya melihat. Oh, gara-gara ada matahari jadi terang, saya bisa lihat sesuatu. Banyak orang ada matahari nggak bisa lihat, ada banyak. Buta nggak, kadang katarak, siapa ya, mata melotot tapi nggak jelas. Artinya Allah tidak menjadikan matanya bisa melihat walaupun ada matahari, menunjukkan matahari itu nggak jadi perantara bagi Allah. Jadi apapun asbab adi ini diciptakan oleh Allah, didatangkan oleh Allah, dan hasilnya pun didatangkan oleh Allah. Jadi Allah mendatangkan dua perkara, mendatangkan sababnya sebagai jalannya kita punya aktivitas, sebagai jalannya kita punya kerja, dan mendatangkan hasilnya. Kadang juga sering dia arengnya udah disiapin, daging sudah dipotong-potong, dibakar, nggak empuk-empuk juga ada. Ini kenapa si daging kok nggak empuk-empuk? Yang disalahin apinya kurang gede kali api. Nggak ada urusan sama api. Kalau nggak dibikin empuk ya nggak bakalan empuk. Maka bakarnya bismillah empuk begitu. Masya Allah, nanti nggak kelamaan juga empuk gitu. Udah nggak usah. Ini apinya yang salah, ini nggak empuk-empuk. Bukan apinya, api nggak usah disalah-salahin. Jadi api punya salah. Ada orang minum obat nggak sembuh-sembuh, obatnya disalahin. Ada orang ke dokter nggak manjur, dokternya dokter apa nih, kurang mujarab. Yang repot itu Habib. Kalau minta air sama Habib nggak sembuh, Habib kurang manjur. Urusannya apa sama Habib kurang manjur? Habib mati upannya kurang mujarab. Habib ono tuh yang mujarab. Ini apa yang begitu? Sama kayak dokter jadinya. Ini ada dokter
orang. Jangan tertipu yang seperti itu. Jangan jadi orang awam gitu loh. Lah kalau Mu'tazilah dia meyakini yang seperti ini berdasarkan dianggap sebagai dalil. Dia punya dalil. Mana dalilnya? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu dan kamu tidak bantuin apa-apa. Ini pendapat Mu'tazilah ini. Allah menciptakan langit tapi kamu nggak bantuin kamu. Allah menciptakan gunung tapi kamu nggak bantuin. Nah, kalau Allah menciptakan anak saya bantuin. Nah, kalau saya nggak masukin itu kan nggak jadi anak ya. Jadi ada yang dianggap kita itu punya akses, kita punya andil, punya kerja di situ gitu loh. Dan andil kita punya hasil. Ini yang repot. Itu pahamnya orang-orang Mu'tazilah. Kita harus mencari sebab tapi nggak boleh yakin dengan sebab. Hasil ya, artinya sebab itu memberikan hasil. Kita harus yakin yang menjadikan hasilnya adalah Allah. Saya kerja, yang bikin hasil iya, jadi jangan terus. Lah kalau Allah yang bikin hasil semua, saya nggak usah kerja saja dong. Ya kamu menolak perintah berarti. Kan disuruh cari sebab kita. Berapa ayat di Quran yang merintahkan kita untuk cari sebab, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah, pengantar atau asbabul adi. Gitu loh. Kalau sudah dapat asbab adinya, terus kita meyakini ini yang sembuhin adalah Allah. Sekarang ini berapa dokter yang lagi mencari obat anti corona? Berapa orang? Banyak, jutaan orang berusaha mencari obat virus corona. Begitu kok nanti ada yang menghasilkan, virus corona minumnya bodrek umpamanya. Ketika dia minum terus sembuh, hasilnya bukan dari itu. Allah mendatangkan hasil. Allah memberikan hasil dari upaya yang kita lakukan, gitu loh. Tiap hari pikir nyari ini nyari itu sampai kok punya hasil, maka Allah mendatangkan pertolongan memberi kita hasil. Bukan terus dengan usaha saya menghasilkan sesuatu, bukan ya. Contoh, apabila sesuatu itu akan dihanguskan oleh Allah, maka pasti Allah akan butuh api untuk diberi kekuatan panas dan bisa membantunya membakar. Ini kalau sabab itu bisa menghasilkan sesuatu. Orang belajar bisa pinter karena siapa? Guru. Kalau guru bisa bikin pinter, lu nggak usah lama-lama belajar, buat transfer dari sini. Ada yang belajar sampai bertahun-tahun masih bodoh aja, nggak pinter-pinter. Ada yang baru belajar sebentar, pinter. Tandanya apa itu? Guru nggak bisa bikin pinter. Walaupun ilmu itu ada pada dirinya si guru, tapi guru nggak bisa bikin orang lain punya ilmu, nggak bisa. Allah yang mendatangkan ilmu pada diri kamu. Api itu punya panas pada dirinya, tapi panasnya api nggak bisa ditularkan kepada yang lain, nggak bisa. Harus Allah yang bikin yang lainnya ikut panas, bukan panasnya api nular pada yang lain, bukan. Tapi Allah bikin panas pada api dan Allah bikin panas pada yang lain. Itu dong. Jadi Allah langsung yang bikin sesuatu yang
kamu makan, sesuatu yang kamu minum, hasilnya Allah langsung yang menjadikannya. Perut kamu kenyang, leher kamu nggak haus lagi, Allah yang langsung menjadikannya, tidak pakai peran. Karena kan begini, orang belajar dari satu ruangan, anak sekolah contoh misalnya ada satu ruangan ada 30 orang, yang satu jenius, yang satu bodoh, padahal kan pelajarannya sama, gurunya sama, teknik pengajarnya sama, kok hasilnya beda? Hasilnya kok beda jauh, ada yang langsung melesat, ada yang mendekat, jadi segitu. Itu cara pemahamannya. Jangan ngomong gurunya nggak adil nih ngajarinnya nih, ya nggak, gurunya nggak adil memang. Karena apa? IQ-nya? Karena jatah ilmunya berbeda-beda. Allah menghendaki si fulan pinter, Allah menghendaki si fulan nggak pinter, gitu loh. Loh, kok nggak dikehendaki pinter, yang itu kok dikehendaki pinter, nggak adil dong. Memangnya ilmu punya ente, ilmu kan punya Allah. Allah mau bagi sama siapa aja terserah Allah dong. Kalau kamu kok dikasih pinter, rezeki kamu bagus. Lah kok ini kok nggak dikasih pinter, kurang bagus rezekinya, gitu. Tapi bukan berarti terus nggak pinter nggak bisa dapat yang lain. Bisa dia nggak pinter tapi dapat hoki, untung melulu, maksudnya ini pinter tapi nggak ada hoki, blesek. Jadi jangan dianggap kalau sudah pinter, oh pasti enggak, masih Allah yang bikin. Kalau ini nggak pinter, bodoh, ntar ke depan hidupnya akan sengsara. Oh, kata siapa? Banyak orang Madura nggak bisa hitung tuh sama satu nggak bisa tapi berhasil, ada ya? Punya mobil, punya banyak. Loh, kamu kok bisa berhasil? Ya memang rezekinya begitu, bukan gara-gara kamu kan dulu sekolahnya goblok kok bisa. Apa hubungannya? Gitu. Ada yang nggak sekolah itu keuntungannya jago. Iya, tapi jangan terus jadi ukuran. Oh berarti nggak sekolah juga bisa. Terus nggak sekolah aja lah, ya jangan. Sekolah itu perintah, kita cari ilmu perintah. Adapun hasilnya dari mencari ilmu Allah yang menciptakan. Kok hasil ilmu? Manfaatkan yang baik, gunakan yang baik, mendatangkan pahala yang baik dari Allah. Juga apabila Allah hendak mengenyangkan, maka pasti Allah akan meletakkan kekuatan rasa pada makanan. Tapi Allah butuh perantara untuk membantunya dalam bekerja, itu mustahil. Nah, apabila Allah butuh perantara, maka pasti Allah itu lemah. Allah seperti makhluk. Tapi adanya Allah lemah dan seperti makhluk itu mustahil. Maka apabila mustahil, jadi wajiblah Allah tidak butuh pada perantara. Maknanya Allah menjadikannya secara langsung, baik itu bergandengan atau tidak bergandengan. Contohnya apa? Allah bikin Nabi Adam pakai mak bapak enggak? Allah bikin kita pakai mak bapak. Ini ada yang dibikin langsung oleh Allah tanpa bergandengan, ada yang dibikin langsung tapi pakai pergandengan. Jadi ada dua macam cara, ada dua macam jalan Allah menciptakan makhluk. Ada yang diciptakan dengan asbab, ada yang tidak diciptakan dengan asbab. Jangan katakan peran. Kalau perantara berarti sudah dilepaskan oleh Allah. Allah nggak ikut serta lagi, gitu loh. Sedangkan nggak ada yang Allah lepaskan, nggak ada. Semuanya ada dalam kendali Allah, dalam kontrolnya Allah, dalam kekuasaan Allah, fi qabdhatil qudrat, dalam genggaman kudratnya Allah. Nggak ada yang dilepas, nggak ada. Api dilepas dengan panasnya, pisau dilepas dengan tajamnya, nasi dilepas dengan, nggak ada yang begitu, nggak ada. Lah yang sering salah lagi apa? Orang-orang yang sering pada beli jimat. Ini ada. Jimat itu sama dengan sebab. Kamu bawa pistol dengan kamu bawa jimat itu bisa sama nanti. Kamu bawa pistol ke hutan,
maka kamu merasa aman hati kamu. Oh tenang, ada pistol, ada hewan gua tembak, ada macan, gua tembak gitu. Dirinya merasa apa? Nyaman karena adanya pistol. Sama dengan orang bawa jimat, mau kerja, jimatnya ketinggalan, pusing dia. Pulang ke rumah ngambil, begitu jimat dipakai, cincin kayak atau besel kayak atau ikat pinggang kayak, aman hatinya. Oh tenang, udah ada jimatnya. Kalau dia menganggap itu perantara, Allah telah melepaskan kekuatan pada dirinya, jimat itu menghasilkan sesuatu, syirik. Kalau dia merasa pistol ini telah dilepas oleh Allah kekuatannya, terserah saya, syirik. Walaupun bawa pistol, hasilnya tetap mengharapkan dari Allah. Walaupun bawa jimat, hasilnya mengharapkan dari selamat, dia nggak syirik. Makanya kita disuruh menghindari jimat itu. Kalau akidahnya belum beres, jangan bawa jimat gitu loh. Kalau udah beres akidahnya, lo bawa kayak jimat sebadan juga nggak apa-apa. Kenapa? Karena tahu ini nggak ada asarnya, nggak ada hasilnya kecuali ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk Isya, kita dengar adzan sebentar. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة عبد سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف ودرجة العلية الرفيع وبذل المقام المحمود الذي وأنت يا أرحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي يا الله. ربي اغفر لي ولوالدي، ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا وله في الحال والمال والعيال بجاه كبير المتعال.
Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Jadi ini makna yang menunjukkan Allah Maha Kaya, tidak butuh pada segala sesuatu. Ini makna yang akhir. Artinya Allah tidak butuh perantara. Maka orang yang bisa memahami ini akan bersih dirinya dari dendam. Ini nanti faedah tasawufnya ini. Kenapa orang itu ada dendam dalam hatinya? Karena menganggap seseorang atau sesuatu itu bisa menimbulkan kerusakan, menimbulkan bencana, menimbulkan petaka, menimbulkan. Maka dia dendam, gara-gara kamu perusahaan saya hancur, gara-gara kamu mati, gara-gara kamu celaka, gara-gara kamu. Ini karena dianggap Allah melepaskan sesuatu, dianggap dirinya itulah dengan kekuatan yang Allah berikan penyebab perantara terjadinya. Nah, kalau kita nggak meyakini itu, kita nggak meyakini Allah melepas sesuatu, kita nggak akan dendam. Walaupun marah sebentar hilang. Kenapa? Tahu Allah yang menakdirkan, akan redam hatinya, akan terima dia pada sesuatu. Ini faedahnya. Hingga pikiran kamu nggak terbelenggu dengan kerusakan, pikiran kamu nggak tersiksa dengan apa yang terjadi di sekitar kamu, tapi bisa tahu pasti ada hikmahnya. Allah bisa bikin begini pasti ada keuntungannya gitu. Jangan lihat Satpol PP gusur-gusurin, untung digusur gitu. Kalau nggak digusur nggak ngaji kemarin. Jadi pasti ada untungnya. Ini faedahnya ya. Nah, itu. Kemudian selesai sudah. Kita bicara maknanya istighna, bahwa seluruh makna yang sudah kita pelajari yang menjadi makna akidah yang diambil dari maknanya istighna ini jumlahnya semua ada berapa? 28 akidah atau 28 pedoman. Maka perlu diketahui makna yang 28 ini kalau mau kita simpulkan nanti bisa menghasilkan 5 perkara yang tidak dibutuhkan oleh Allah. Kan kita berikan takrif, kita berikan definisi. Allah itu Tuhan. Tuhan itu maknanya zat yang tidak butuh segala sesuatu dan segala sesuatu butuh kepada Dia. Nah, pertanyaannya, Allah itu enggak butuh sama segala sesuatu, itu apa saja yang enggak dibutuhkan oleh Allah? Maka masuk 5 perkara ini. Allah enggak butuh diciptakan, Allah enggak butuh tempat, Allah enggak butuh perantara, Allah enggak butuh disempurnakan. Yang terakhir, Allah tidak butuh ciptaannya. 5 perkara ini. Istighna anil fa'il, istighna anil mahal, istighna anil mukammil, istighna anil maf'ul, istighna anil wasitoh. Jadi 28 ini insyaallah minggu depan akan kita simpulkan menghasilkan 5 maknanya istighna. 5 makna yang menunjukkan Allah tidak membutuhkan segala sesuatu. Artinya apa yang kita yakini sesuai dengan keadaan yang terjadi, begitu loh. Kita meyakini sifat-sifat ini menjadi sifat Allah, maka sifat-sifat ini mengantarkan kita kepada maknanya ketuhanan bagi Allah. Bahwa Allah enggak butuh sesuatu, maka Allah wajib memiliki semua sifat-sifat yang menunjukkan Dia enggak butuh pada segala sesuatu. Nanti kita akan jelaskan yang akan datang 5 perkara yang tidak dibutuhkan oleh Allah memasukkan sifat apa saja. Jadi yang 28 nih nanti akan kita masukkan satu persatu. Oh,
Maknanya Allah nggak butuh pada pencipta, masuk sekian sifat. Allah nggak butuh perantara, masuk sekian sifat. Allah nggak butuh disempurnakan, masuk sekian sifat. Yang nanti 28 ini menjadi 5 perkara yang menunjukkan Allah Maha Kaya, hingga disebut Ghaniyul Mutlaq, kaya secara mutlak, tidak butuh segala sesuatu. Insyaallah kita akan lanjut yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر العلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع من ربي اسمه فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهض بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه داد قاسي صحبي والحمد لله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.